banyak yang dikeluarkan surat pemecatan. Karena katanya nggak mengikuti, nggak taat. Kok nggak berani mecat tokoh-tokoh Sragen? Hah? Hah? Takut ya? Hah? Takut. Makanya jangan mimpi ya. Jangan mimpi. Harus berpatokan kepada kebenaran. Kebenaran, bukan mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini tetap ceria. Di pagi ini tetap sinar matahari memancarkan sinarnya, walaupun agak sedikit redup di daerah Solo Raya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sudah banyak melihat sebenarnya dari dulu, cuma sekarang lagi kita ceritakan, kita ceritai. Banyak pengurus-pengurus cabang, banyak para cabang yang dipecat karena tidak sejalan. Kalau dulu kan dari kepemimpinan Mas Taufik waktu baru tahun 2016 ke sana, ada ketua cabang yang tidak mengikuti dan tidak mau taat kepada hasil parroh, kemudian diberhentikan, bukan dipecat ya, diberhentikan dari kepengurusan. Itu hal biasa di dalam organisasi. Itu pun menjadi dasar hukum mereka untuk berbicara, untuk membuat bully-bulian, untuk mendoktrin dan lain sebagainya. Dan saat sekarang agak serak, maaf, agak serak karena habis membaca surat skorsing, surat pecat, surat macam-macam lah. Nah, dari hal ini kita saat sekarang ini lagi ada fenomena saling dipecat, saling diskorsing. Tapi ada yang aneh nih, ada yang aneh. Ternyata yang dipecat, yang diskorsing itu yang tidak menakutkan, yang tidak berani terlalu melawan gitu, tidak, selalu masih lemah lembut, selalu masih kepengen mengikuti gitu. Akhirnya dipecat, walaupun dipecat dia juga masih bingung gitu. Ada fenomena yang sangat rupanya tidak berani untuk bertindak. Yang pertama, di Solo Raya ini kan ada gerakan tokoh-tokoh antara gerakan tokoh PSHT dan gerakan tokoh PPSHT-PM. Contoh di Sragen ini, di Sragen, di Solo Raya, ini para tokoh-tokoh PPSHT-PM, bisa disebut P17, itu saat sekarang itu gencar di dalam mempersatukan PSHT ini, kembali ke dalam PSHT. Artinya tidak ada 16, tidak ada 17, yang ada apa? PSHT. Ini yang sebenarnya yang benar. Karena apa? Sebenarnya doktrin P17, P16, JJ08, kemudian PSHT abal-abal, terus kemudian masih banyak lagi. Itu kan sebenarnya hanya doktrin supaya memperkuat kekuasaan dalam kudeta ini. Nah, sekarang ini fenomena yang di Solo Raya semoga diikuti oleh para tokoh PSHT seluruh Indonesia yang bergabung di dalam hasil parloh 2017 yang ilegal itu, yang ternyata kan kasasinya juga ditolak ya kan. Nah, hasil parloh 2016 semua untuk mempersatukan PSHT ini dari bawah. Orang nggak usah peduli lah pengurusnya mau atau tidak mau, tapi yang di bawah semuanya adalah bersatu demi keamanan negara Republik Indonesia. Satu hal ya,
demi keamanan negara Republik Indonesia, karena negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang paling penting. Lah kalau sekarang ada surat lagi dari pendekar temperamen hasil isyarah mimpi itu untuk membubarkan latihan ilegal menurut mereka. Latihan ilegal menurut mereka. Ini sama halnya memicu bentrokan sehingga keamanan negara akan terganggu. Kalau seruannya sudah seperti itu, kemudian suratnya juga sudah meminta seperti itu, maka dipastikan negara Republik Indonesia tidak aman. Kalau negara Republik Indonesia tidak aman, berarti ada yang memang membuat keruh negara Republik Indonesia yang dari arah timur itu yang selalu mendengung-dengungkan, mendoktrin kebencian terhadap pengikut-pengikutnya, mendoktrin kebencian terhadap di bawahnya. Yang sebenarnya kalau kita sadarin bahwa itulah sebenarnya pendekar hasil isyarah mimpi yang temperamen itu biang kerok dari semua kegaduhan yang terjadi di PSHT ini. Saudaraku semuanya, ikuti seruan dari Sragen ini, para tokoh-tokoh Sragen ini yang bersama Kiai Beling ini untuk mempersatukan PSHT kembali ke dalam PSHT. Lah di bawah ini mau bersatu, kok nggak mau? Di bawah ini sudah bersatu di Solo Raya ini. Sudah banyak, ya ada yang tidak mau, ya silahkan saja. Dan yang banyak yang mau, ya silahkan saja. Untuk bersatu ini adalah untuk menjaga negara Republik Indonesia supaya tidak gaduh. Keamanan negara harus dijaga dengan baik. Saudara-saudaraku semuanya, bila kita sebagai seorang warga Persaudaraan Setia Hati Ternate yang bukan hasil dari cloning 3 bulan, maka dia akan menguasai keesaan dan bela negaranya ada di dalam hati mereka. Kalau bela negaranya ada di dalam hati mereka, maka pasti dia akan membela negara ini demi keamanan negara ini dan tidak membuat gaduh. Bila di dalam hatinya ada bela negara, cinta negara Republik Indonesia, pasti terhadap perguruan-perguruan lain juga tidak akan menjadikan bentrok. Kenapa? Karena kalau ada masalah dengan anggota perguruan lain, bisa diselesaikan dengan cara pendekar dia, dengan cara pribadi dia, bukan melibatkan anggota yang lain, sehingga diselesaikan dengan baik-baik terhadap anggota sama anggota. Karena saya yakin seluruh perguruan pencaksilat ataupun organisasi pencaksilat tidak pernah ada yang menyerukan untuk bentrokan, untuk menyerukan saling tawuran. Saya yakin tidak ada. Dari person-person itu, dari anggota-anggota, sebagian oknum-oknum anggotanya itu karena memang cloning atau bagaimana, maka dia di lapangan akan menjadikan keruh. Tetapi bagi orang yang mempunyai jiwa pendekar yang sebenarnya, maka dia akan diselesaikan dengan dirinya dia sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, bila sekarang ini seruan-seruan dari pendekar isyarah mimpi untuk mentertibkan yang dianggap ilegal, sebenarnya PSHT ini milik siapa? Kemudian mereka punya itu suratnya apa? PPSHTPM, SH-Trate, atau PSHT. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa PSHT yang sebenarnya hanya satu. Maka kita harus bersatu demi keamanan negara Republik Indonesia merdeka.